Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Harwina. Saya tentor matematika dan tentor TIU, tes inteligensi umum. Belum memulai atau melihat pembahasan dari saya, tolong siapkan alat tulis kalian, buku dan pulpen ya, untuk kalian catat. Untuk persamaan kuadrat di sini, persamaan kuadrat bentuk umumnya AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Kemudian di dalam bentuk umum di persamaan kuadrat terdapat diskriminan. Diskriminan itu dia mempunyai simbol D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Nah, yang poin pertama, jenis-jenis akar persamaan kuadrat dapat ditentukan berdasarkan diskriminan. PK itu persamaan kuadrat. Berdasarkan diskriminan ya. PK itu persamaan kuadrat. Nah, di mana D ini kita sudah tahu D itu diskriminan yang rumusnya itu D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Poin A, D lebih besar sama dengan 0 di mana akar real atau nyata. Jika D lebih besar 0 sama dengan akar real berlainan. Kemudian kalau D sama dengan 0, maka akar real sama atau kembar. D lebih kecil 0 sama dengan akar tidak real atau imajiner. Nah, ini jenis-jenis akar persamaan kuadrat yang dapat ditentukan berdasarkan diskriminan persamaan kuadrat. Kalian harus tahu nih, apa itu akar real atau akar real berlainan, akar real sama, akar tidak real. Jadi ini diskriminan itu lebih besar 0, diskriminan lebih besar 0, diskriminan sama dengan 0, diskriminan lebih kecil 0. Kemudian yang selanjutnya, poin kedua ini, yaitu bentuk umum jumlah hasil kali dan selisih dengan akarnya X1 dan X2 berlaku. Nah, kalian harus tahu juga nih, bentuk umum jumlah hasil kali dan selisih dengan akar-akarnya X1 dan X2. Di mana yang poin pertama itu, jika X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian yang kedua, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kemudian yang ketiga, X1 min X2 sama dengan akar D per 2. X1 plus X2 sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 2 min 2 X1 dikali X2. Nah, untuk poin 3, X1 min X2 sama dengan akar D per 2. Kemudian yang keempat, buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung X1 ditambah X2 tutup kurung pangkat 2 min 2 X1 kali X2. Kita lanjut ke poin 5. Jika X1 dikurang X2 pangkat 2 sama dengan X1 ditambah X2 tutup kurung X1 dikurang X2. Atau kalian bisa tulis di sini X1 dikurang X1 pangkat 2, X2 pangkat 2. Ini sama aja seperti ini ya. Kalau ini dijabarin X1 pangkat 2 min X2 pangkat 2. Kalau ini langsung kita posisikan buka kurung X1 min X2 tutup kurung pangkat 2. Sama aja. Hasilnya itu X1 ditambah X2, X1 dikurang X2. Sama aja. Kemudian yang ke-6, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kalau misalkan di sini kan bilang pecahan ya, pecahannya pembilang dan penyebut. Penyebutnya berbeda. Di sini X1 sama X2. Cara cepatnya bisa kalian kalikan silang aja. Kalikan silang. Jadi 1 kali X2, ya X2. X1 kali 1 ditambah ya X1 per X1 dikali X2. X1 dikali X2. Begitu. Untuk 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kemudian X1 pangkat 3 ditambah X1 pangkat 3. Atau sama aja X1 ditambah X2 pangkat 3. Sama dengan X1 ditambah X2 pangkat 3 min 3 X1 dikali X2 ditambah X1 ditambah X2. Untuk yang poin ke-8, X1 pangkat 3 dikurang X2 pangkat 3, buka kurung, itu sama aja dengan kita ringkas menjadi buka kurung X1 dikurang X2, tutup kurung pangkat 3 sama dengan buka kurung X1 dikurang X2, tutup kurung pangkat 3, ditambah 3 X1 dikali X2, tutup kurung dikali X1 dikurang X2, tutup kurung. Kemudian yang ke-9, ini X1 pangkat 4 ditambah X2 pangkat 4, kita ringkas menjadi buka kurung atau kita tandain kurung kurawal, yaitu 1 ditambah X2 tutup
tutup kurung pangkat 4, buka kurung lagi, X1 tambah X2, tutup kurung pangkat 2, dikurang 2X1 dikali X2, tutup kurung, kemudian dipangkatkan 2. Min 2, tutup kurung X1 dikali X2, kemudian tutup kurung pangkat 2. Poin ke-10, X1 pangkat 4 dikurang X2 pangkat 4, buka kurung, X1 plus X2, tutup kurung pangkat 4 sama dengan, tutup kurung, buka kurung X1 pangkat 2, buka kurung X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2, tutup kurung dikali pangkat 2, min X2 pangkat 2, tutup kurung. Kemudian di sini poin 11, X1 per X2 ditambah X2 per X1. Kali ini kalian kalikan silang aja. X1 kali X1, berarti X1 pangkat 2. Kemudian ditambah X2 kali X2, berarti X2 pangkat 2. Per X2 kali X1, atau kita bisa tulis X1 dikali X2. Kemudian X1 kali X1, berarti X1 pangkat 2, dikurang X2 kali X2, X2 pangkat 2, per X1 dikali X2. Nah, ini semua bentuk umum jumlah hasil kali dan selisih dengan akar-akarnya X1 dan X2. Berlakunya tuh seperti ini. Kalian tidak perlu ngafalin ini semua. Yang kalian harus ingat itu hanya 1 dan 2 nih. Misalkan untuk penjumlahan sama perkalian, kemudian untuk penjumlahan pangkat, kemudian untuk pengurangan pangkat. Ini yang sering keluar dari soal-soal matematika, tes matematika untuk TNI Polri ya. Untuk penjumlahan ini misalkan X1 plus X2 sama dengan min B per A. Kalian harus ingat banget. Kemudian poin 2 untuk perkalian X1 dikali X2 C per A. Ini harus banget diingat. Kemudian ini juga nih, kadang banyak soal yang dia mengatasnamakan pangkat. Untuk hitung cepatnya ini rumusnya dipakai banget. Memang banyak untuk bentuk umum jumlah hasil kali selisih akar ya untuk X1 dan X2 seperti ini. Kemudian untuk persamaan kuadrat baru itu dia punya rumusnya tersendiri. Saya berikan di sini rumus persamaan kuadrat baru atau formula persamaan kuadrat baru. Kalian harus ingat X pangkat 2 minus si jaka sama dengan 0. Ini yang kalian harus ingat. Kak, jaka itu apa sih, Kak? JA itu jumlah akar. Jumlah akar yaitu dia X1 ditambah X2. Kalau K-nya itu apa, Kak? Kali akar, yaitu X1 dikali X2. Nah, saya singkat menjadi X pangkat 2 minus jaka. Kalian bisa tulis X pangkat 2 min X1 ditambah X2, tutup kurung X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, sama aja. Ini sama ini tuh sama aja. Tapi kalau misalnya kalian bingung persamaan kuadrat baru itu kayak gimana sih? Nah, ingat aja si jaka. Jaka itu jumlah akar, K-nya itu kali akar. Nah, sini nih. Itulah kurang lebihnya untuk persamaan kuadrat. Mudah-mudahan dapat dipahami untuk adik-adik semua. Kalau misalkan ada yang belum ditanyakan untuk materi ini, kalian bisa hubungi Tentor Matematika. Baik, kita lanjut ke contoh soal dari persamaan kuadrat. Contoh pembahasan soal dari persamaan kuadrat baru, saya buat 3 contoh, kemudian nanti ada pembahasan soalnya. Nah, untuk persamaan kuadrat, contoh PK, ingat ya, saya untuk PK itu saya singkat, yaitu persamaan kuadrat. Nomor 1, yaitu diketahui persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 5X plus 4 sama dengan 0, memiliki akar-akar X1 dan X2. Yang ditanya, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 minus 5 dan X2 minus 5. Nah, untuk penyelesaiannya saya kasih cara lama dan cara cepatnya. Jadi dimohon untuk memperhatikan ya. Untuk cara lamanya. Nah, untuk PK, persamaannya kan X pangkat 2 min 5X plus 4 sama dengan 0. Di mana A-nya itu 1 ya di sini nih. Ingat bentuk umum. Bentuk umum dari persamaan kuadrat itu A. Bentuk umumnya itu BU-nya itu AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Ingat ya, ini bentuk umumnya. Nah, di sini berarti A-nya 1. B-nya berapa? B-nya min 5. C-nya 4. Nah, A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 4. Kemudian akar-akarnya itu X1 min 5 dan X2 minus 5. Kita ingat si penjumlahan, si jakanya, sama si
kali akarnya. Untuk penjumlahannya itu kan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Di mana B-nya itu min ya, min 5 per A-nya itu 1. Jadi 5. Kemudian kali akarnya, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Sama dengan C-nya 4, A-nya 1. Jadi hasilnya 4. Udah ya, ingat ya sampai sini ya. Persamaan kuadratnya, kemudian kalian si jakanya. Setelah itu, nih, udah tahu kan ya ini. Setelah itu kita mencari persamaan kuadrat barunya yang akar-akarnya X1 min 5 dan X2 min 5. Nah, ini anggapnya dia itu X1, ini anggapnya X2. Jadi mencari PK baru dari akar-akarnya. X1 minus 5 dan X1 minus 5. Nah, ini anggapnya X1-nya, ini anggapnya X2. Jadi kita harus cari si jakanya, penjumlahannya, si jaka. Berarti kan X1 ditambah X2 kan? X1-nya kan X1 di minus 5 ditambah X2-nya X1 minus 5. Sama dengan X2. X dengan X kita sekutukan. Kita sekutukan berarti di sini X1 ditambah X2. Min 5 sama min 5, min 10. Nah, X1 ditambah X2. X1 sama X2 itu dapat dari mana, Kak? Nah, dari si jaknya ini, jumlah akarnya X1 tambah X2. Hasilnya 5 kan? Ini 5 dikurang 10. 5 dikurang 10 min 5. Nah, udah nih untuk si JA persamaan baru. Kemudian saya garis. Kemudian perkaliannya, si KA-nya. Berarti kan X1 dikali X2 ya. X1 dikali X2. Nah, ikut ini. X1 minus 5, X2 minus 5. Nah, dikalikan pelangi. Sama dengan X1 kali X2. Ini ya, udah ya. Kemudian X1 kali min 5. Min 5 X1. Kemudian min 5 kali X2. Min 5 X2. Min 5 kali min 5. Plus 25. Berarti X1 kali X2-nya berapa nih? Berarti kan ya, X1 kali X2. Min 5 X1 minus X2. Ditambah 25. Ini ya, min kali 5x min. Min kali min plus ya. Ini bisa jadi plus. Min kali 5x min ya. Min kali min plus. Nah, X1 dikali X2 berapa? X1 kali X2. Nih, X1 kali X2 itu 4. 4 dikurang 5 dikali penjumlahannya 5 ditambah 25 sama dengan 4 dikurang 25 ditambah 25 sama dengan dicoret hasil 4. Udah sampai sini nih, dapatnya 4 si jaka untuk persamaan kuadrat baru. Nah, kalian masukkan formulanya untuk PK barunya. Rumus PK baru itu kan X pangkat 2 minus si jaka tambah. Berarti X pangkat 2 dikurang jumlah akar dari si persamaan kuadrat baru, jakanya min 5 ya. Min 5 X ditambah kali akarnya yaitu 4 sama dengan 0. Ya, X pangkat 2 min sama min plus 5X plus 4 sama dengan 0. Nah, ini jawaban hasil akhirnya. Ini untuk cara lama. Saya kasih trik cepatnya. Trik cepatnya atau cara cepatnya. Kalian bisa di sini tetap persamaan kuadratnya apa? Persamaan kuadratnya itu kan X pangkat 2 min 5X plus 4 sama dengan 0. Kalian tulis akarnya yaitu X1 minus 5 dan X2 minus 5. Nah,
Berhubung akar-akarnya sama, X1 min 5 dan X2 min 5, yang sama ya. Faktor ini sama ini kan sama nilainya, hanya beda X1 sama X2. Gitu ya. Kita pakai permisalan. Cari misal dengan Y. Jadi X1 dikurang 5 sama dengan berapa kan? X2 sama min 5 sama dengan berapa? Kita pakai permisalan Y. Itu sama aja, kita kan X minus 5 sama dengan Y. Jadi X sama dengan Y plus 5. Gitu kan? Jadi X-nya itu X plus 5. Sama aja untuk X1 sama X2. Ya, untuk X1 sama X2. Cari misal dengan Y. Kemudian kita substitusikan. Dari si persamaan kuadrat. X pangkat 2 min 5X plus 4 sama dengan 0. X-nya ya ini. Y plus 5 pangkat 2 min 5. Y plus 5 plus 4 sama dengan 0. Y kali Y. Y-nya ada 2 kali. Berarti Y pangkat 2. 2 kali Y, 2Y dikali 5 plus 10Y. 5 pangkat 2 plus 25. Min 5 kali Y, min 5Y. Min 5 kali 5 min berapa? 25 min 4 sama dengan 0. Berarti di sini kita bisa Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2. Kita sekutukan nih. Plus 10Y kita sekutukan. Y pangkat 2 kan memang nggak ada temannya ya. Nah 10Y ada temannya nih dengan min 5Y. Jadi plus 5Y. Kemudian plus 25 sama min 25 habis ya. Jadi min 4 sama dengan 0. Nah, Y ini kita ubah jadi X. Y diubah jadi X. Maka X pangkat 2 plus 5Y min 4 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Ini sama kan jawabannya? Ini sama ini jawabannya sama. Jadi terserah kalian mau pakai cara lama atau trik cepatnya. Note ya, untuk diperhatikan kalau misalkan akar-akarnya ini sama. X1 min 5, X2 min 5. Ingat kalau misalkan pemfaktorannya ini sama. Hanya beda di X1 sama X2. Kalian bisa pakai cara ini. Yang kedua, tentukan nilai X dari persamaan kuadrat 2X pangkat 2 plus 5X plus 3 sama dengan 0. Berarti kalian harus mencari X1 dan X2-nya dengan apa? Cari dengan pemfaktoran. Kalian cari dengan pemfaktorannya. Kan di sini PK-nya itu kan 2X pangkat 2 plus 5X plus 3 sama dengan 0. Di mana kalian kalau misalkan mau pakai cara cepatnya, langsung aja kita buat pemfaktorannya begini kan. Begitu. Tapi masalahnya sih, ini punya nilai si A-nya 2. Kan biasanya kalau gampang mah ini mah jadi 1 ya. Nah ini ada 2. Nah kalian kali dengan si C. Berarti kan 2 kali 3 sama dengan 6 kan. 6. Kalian buat nih. 6. Nilai 6 itu didapat dari perkalian berapa saja. Misalkan 1 kali 6 gitu kan. 1 kali 6, 6. 2 kali 3 gitu kan. 2 kali 3, 6. Kemudian 3 kali 2 gitu kan. Itu 6. Nah, untuk mencari cara cepatnya, ini kan B nih. Ini B plus 5. Berarti kita jumlahkan yang hasilnya 5. Si B-nya ini. Mana kira-kira? Ini kan 7. Ini 5. Ini 5. Nah, B-nya ini nih. Bisa pakai ini. Atau bisa pakai ini. Pilih salah satu. Saya pakai yang ini ya. 2 sama 3. Berarti di sini kalian tulis berhubung di sini depannya A-nya itu 2, kalian tulis di sini 2X ditambah 2, kemudian 2X ditambah 3. Nah, kemudian dibagi 2. Kenapa Kak dibagi 2? Karena di sini A-nya itu 2. Kalau misalkan A-nya 3 ya udah dibagi 3. Di sini A-nya 4 ya dibagi 4. Berhubung di sini A-nya 2 berarti dibagi 2. Nah, dibagi nih sama pemfaktorannya.
2x dibagi 2, x kan? 2 bagi 2, 1, berarti plus 1. 2x kali 2, 2x bagi 2 kan memang bisa 1. Nah, 3 bagi 2 kan nggak bisa. Tetap ini nggak boleh dibagi. Tetap hasilnya ditulis yang ini. Tinggal diturunkan aja, jadi 2x plus 3. Gitu. Nah, untuk mencari nilai x-nya, x1 sama x2-nya, berarti kita pembuat nolnya. X tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. Kemudian 2x plus 3 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 3, x sama dengan min 3 per 2. Jadi di sini x1-nya min 1, x2-nya min 3 per 2. Seperti ini untuk mencari nilai x jika A-nya itu memiliki angka lebih daripada 1. Seperti itu ya. Contoh soal lagi ya. Yang ketiga, tentukan nilai x dari PK itu persamaan kuadrat x pangkat 2 plus 3x minus 10 sama dengan 0. Ingat, berarti kita harus cari pemfaktorannya dulu ya. Berarti kan x pangkat 2 plus 3x minus 10 sama dengan 0. Nah, kita cari pemfaktorannya. Nah, ini gampang nih. A-nya itu punya nilai 1. Berarti kalau misalkan cara cepatnya, trik pemfaktoran, yaitu kalau misalkan dijumlah itu hasilnya B, nah kalau dikali itu hasilnya A kali C. Ya. Jadi kita bisa di sini B-nya berapa? B-nya 3 ya. C-nya berapa? A kali C min 10. Nah, angka-angka ini berapa nih? Yang kalau dijumlah hasilnya 3, kalau dikalikan hasilnya min 10. 5 kali 2 ya. 5 ditambah min 2 hasilnya 3, 5 kali min 2 hasilnya 10. Nah, kita bisa di sini x plus 5, x min 2. Di mana x ditambah 5 sama dengan 0, x sama dengan min 5. Kemudian x min 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan 2. Berarti x1-nya min 5, x2-nya 2. Nah, ini ya untuk mencari pemfaktoran. Terkadang masih ada yang lupa untuk mencari pemfaktoran. Jadi dimohon dipahami, disimak baik-baik cara pengerjaannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya untuk materi hari ini. Semoga teman-teman semua, adik-adik semua bisa dimengerti ya, bisa dipahami dan bisa dipelajari. Sukses terus, belajar terus. Cukup sekian, sehat selalu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.